Timnas Indonesia jadi aib AFF dan jadi bahan bulian negara-negara Asia Tenggara. Tapi kali ini gue akan membela John Herman mati-matian. Yang pertama, John Herman masih baru melatih timnas Indonesia, bahkan belum sampai 1 tahun, sehingga persiapan AFF ini masih sangat baru dan jauh dari kata matang, karena skuad yang pernah dilatih, yang awal dilatih oleh John Herman adalah skuad timnas Indonesia tier S, tier AFC gitu kan. Sedangkan untuk AFF sendiri bisa dibilang ini skuad baru meskipun dominan banyak pemain-pemain langganan timnas Indonesia. Di sisi yang lain, negara-negara tetangga kita di AFF mereka sudah mempersiapkan skuadnya jauh-jauh hari, bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan. Sehingga secara kesiapan negara-negara AFF yang lain sudah lebih siap. Kenapa? Karena mereka cuman fokus di AFF, tidak ada turnamen yang lainnya. Sedangkan timnas Indonesia dari era STY kejebak di Patrick Kluivert dan sekarang dibenahi lagi di era John Herman, schedule kita itu banyak banget, fokus kita itu banyak banget ya. Dari kualifikasi Piala Dunia, lalu bisa di AFC ngalahin Korea gitu kan, dan sekarang baru mulai di AFF lain. Apalagi ini era baru transisi di John Herman, sehingga secara persiapan saja timnas Indonesia itu ya kalah dari timnas-timnas negara AFF yang lainnya. Itu dari satu poin. Nah, lalu kedalaman skuad timnas Indonesia di AFF. Meskipun banyak sekali pundit-pundit profesional yang mengatakan bahwa skuad timnas Indonesia di AFF 2006 2026 ini adalah skuad termewah timnas Indonesia sepanjang sejarah AFF. Tetapi kita juga harus sadar, kita juga harus ingat di negara-negara AFF yang lainnya itu juga merasakan hal yang sama. Terbukti negara-negara lain banyak sekali pemain-pemain naturalisasi mereka. Bahkan ketika kita menghadapi Timor Leste, ada satu fakta yang menarik bahwa salah satu pemain Timor Leste itu pernah debut di timnas underage Inggris, bahkan debutnya sama Jude Bellingham. Itu kan merupakan progres yang kurang lebih sama dengan progresnya timnas Indonesia. Lalu ketika menghadapi Vietnam pun banyak sekali pemain naturalisasi gitu kan. Kemudian di Singapura juga sama, banyak sekali pemain naturalisasi. Dan jika kita menganggap bahwa skuad timnas Indonesia itu termewah sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, ya di sisi yang lain timnas-timnas negara ASEAN juga sama. Mereka skuad mewah mereka sendiri gitu kan. Nah, lalu ini ngomongin ini juga menjadi alasan kenapa pada Garuda Calling yang pertama itu ada satu nama Justin Hubner yang ditulis gitu kan. Sedangkan kita berpikir ya bahwa Justin Hubner ini kayaknya tidak mungkin deh diturunin karena AFF ini kan tidak resmi, tidak under FIFA. Ya secara jadwal bentrok dong dengan Fortuna Sittard yang sedang melakukan persiapan sebelum akhirnya pentas di era divisi. Nah, ternyata ini menjawab bahwa faktor utama performa timnas Indonesia di bawah John Herman di AFF kali ini karena kedalaman skuad di pemain belakang atau pemain bertahan mereka. Di match yang pertama menghadapi Kamboja, kita masih menyajikan penampilan yang luar biasa karena ada sosok Sandy Walsh ya. Sedangkan di match keduanya, Sandy Walsh itu mengalami sedikit ketidaknyamanan atau cedera ringan dan timnas Indonesia tidak mau mengambil resiko untuk memaksakan Sandy Walsh bermain karena memang yang rugi nantinya ya Persib Bandung atau klub dari Sandy Walsh itu sendiri. Dan ternyata tidak ada sosok yang bisa menggantikan peran Sandy Walsh sehingga di match kedua itu John Herman merubah strateginya dari 4-4-3 ke 3-5 berapalah gitu kan tanpa kehadiran Sandy Walsh karena taktik John Herman itu di taktik dan juga penerapannya di lapangan itu sedikit berubah ya karena banyak sekali improvement di lapangan gitu kan. Tetapi ketidakhadiran Sandy Walsh tidak berhasil ditutupi. Banyak sekali eksperimen yang sudah dilakukan oleh John Herman, salah satunya ya penerapan Jordi Amat sebagai center back, Rizky Ridho yang bisa membantu serangan apa segala macam, ternyata terbukti tidak work karena timnas kita cenderung
apa ya, kena counter balik dan itu sangat-sangat beresiko dan resikonya terbukti kita terbantai 3-0 dari Vietnam. Itulah alasan kenapa dari awal John Herman itu pengen banget mendatangkan Justin Hamner karena peran Justin Hamner ini vital banget dan vitalnya karena tidak ada sosok pengganti baik itu diaspora yang lain maupun pemain lokal kita. Dan jadi sepanjang AFF John Herman itu berpikir keras loh bagaimana caranya untuk bisa menjaga kedalaman skuad tetapi ya tidak ada hasilnya. Yang sangat disayangkan adalah kenapa John Herman tidak memainkan sosok Beckham Putra dari awal karena starting line up skuad timnas Indonesia menghadapi Kamboja itu udah the best skuad gitu kan. Cumanya minusnya di Sandy Boles dan lalu Beckham Putra tidak dimainkan. Ini kalau ada satu-satunya kritik terhadap John Herman dari gue pribadi ya karena John Herman tidak memainkan Beckham Putra dari awal. Terbukti di FIFA seri sendiri Beckham di debutnya bersama John Herman berhasil mencetak 2 gol. Duetnya dengan Ole juga sangat gacor dan sekarang menemukan duet baru yaitu dengan Mitchell Baker ternyata tetap tidak dimainkan. Ini masih menjadi tanda tanya besar untuk gue pribadi. Karena nah, ada satu hal yang benar-benar bikin gue kecewa ya. Kecewanya gini, ketika menghadapi Kamboja, gue berpikir bahwa wah timnas Indonesia punya senjata baru nih, yaitu duet kombinasi umpan lambung dari Tom Haye dan juga eksekutor dari Mitchell Baker karena secara postur Mitchell Baker itu raksasa baru di timnas Indonesia. Kalau ngadepin negara-negara ASEAN, yaitu benar-benar posturnya Mitchell Baker bisa sangat dieksploitasi. Tetapi seakan-akan ketika pola serangannya di build up atau di drive untuk Mitchell Baker. Nah, ini menjadi senjata makan tuan. Kenapa? Karena kalau dari awal skema penyerangan timnas Indonesia itu benar-benar cuma ngandelin umpan dari Tom Haye lalu dieksekusi oleh Mitchell Baker. Hal ini bisa diantisipasi oleh lawan dan antisipasinya cukup mudah. Pressing Tom Haye agar akurasi umpannya menurun dan juga marking Mitchell Baker. Minimal 2 pemain marking Mitchell Baker. Mitchell Baker udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan strategi untuk mengcounter pola serangan timnas Indonesia itu benar-benar ampuh karena timnas Indonesia tidak memainkan pemain yang eksplosif bisa gocek-gocek. Salah satunya Beckham Putra. Dan pada pertandingan melawan Singapura, Sadil Ramdhani juga memiliki eksplosivitas yang sama. Peran penting Beckham Putra dan juga Sadil. Pertama, mereka bisa gocek-gocek. Gocek-goceknya ini menarik lawan, menghancurkan koordinasi permainan bertahan dari lawan. Nah, lalu Beckham dan juga Sadil memiliki keunggulan mempertahankan bola. Adapun jika bola itu lepas dari mereka, yaitu pelanggaran dari pihak lawan gitu kan. Sehingga ini juga benar-benar bikin overthinking lawan. Lawan dibikin bermain tidak nyaman karena kehadiran Beckham Putra dan juga Sadil Ramdhani ini. Tetapi ketika Beckham dan juga Sadil tidak dimainkan, lawan itu benar-benar main enjoy gitu kan. Lawan itu benar-benar nunggu kesalahan dari pemain Indonesia sedangkan kombinasi umpan pendek itu sudah tidak terlihat setelah pertandingan melawan Kamboja. Timnas Indonesia kembali lagi vibe-nya ke era Christian Gonzalez yaitu umpan-umpan lambung di mana ini skema yang sangat jadul di era sepak bola modern sekarang karena ingat di AFF sekarang semua negara sudah berkembang jadi lebih baik pun terjadi kepada Timor Leste dan juga Kamboja. Sehingga ini menjadi alarm penting bahwa kita tidak bisa memaksimalkan atau memforsir pola serangan dari Tom Haye ke Mitchell Baker karena terbukti tidak work sama sekali. Dan poin pentingnya ketika Donitri Pamungkas dan juga Beckham Putra ini bermain bersama di mana posisi keduanya Donitri di sisi kiri, Beckham di sisi kanan, itu tektokan atau kombinasi umpan pendek Donitri dengan Shane dan juga Beckham dengan Ivar itu berjalan sangat baik sehingga ruang pertahanan lawan itu terbuka. Di momen itulah senjata baru timnas Indonesia bisa digunakan yaitu kombinasi antara umpan lambung Tom Haye dan juga Mitchell Baker. Jadi seharusnya Mitchell Baker dan Tom Haye itu variasi lain dari serangan. Jangan dijadikan serangan utama yang dipakai dari menit awal sampai menit akhir. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar. Resikonya adalah terjadi serangan balik atau counter attack dari lawan kita 3-0 dibobol Vietnam. Skemanya serangan balik sedangkan pertahanan kita rentan karena tidak ada sosok seperti Justin Hamner, seperti Bang J. Ijes, seperti Calvin Verdong yang bisa memutus serangan-serangan balik dari lawan. Ini
gue sangat tidak setuju ya buat supporter timnas Indonesia yang menyalahkan Rizky Ridho, menyalahkan Mark Klok, pun menyalahkan Dodi Ahmad karena memang susahnya untuk Mark Klok dan juga Dodi Ahmad itu kan udah terlalu senior ya sehingga ya mereka cuma bisa diturunkan mungkin ketika di AFF karena tidak ada opsi lain. Untuk Rizky Ridho ini beban yang berat banget kalau ada yang mengatakan Rizky Ridho baru tampil bagus ketika dimainkan bersama Bang J, ya statement itu kurang valid ya. Karena memang tugas besar dari Rizky Ridho itu sangat gede banget gitu kan. Sehingga ya tidak bisa dipikul seorang diri. Sehingga gue nggak setuju kalau Rizky Ridho disalahkan. Semua itu kesalahan timnas Indonesia adalah tidak mampu menerapkan sistem yang disodorkan oleh John Herman karena memang sistemnya tidak berjalan ya hasilnya juga sesuai. Tetapi ada kabar baik untuk kita semua. Mungkin ini akan menutup sejarah AFF yang tidak resmi ini dengan torehan Indonesia tidak bisa juara sama sekali. Tetapi ada AFF resmi under FIFA yang nantinya akan pertama kalinya digelar setelah pagelaran AFF bodong ini ya. Dan Indonesia menjadi tuan rumah. Di AFF yang resmi under FIFA itu banyak sekali keuntungan. Pertama, dari BRI Liga 1-nya diliburkan karena memang ini under FIFA sehingga FIFA memiliki otoritas untuk mengatur jadwal liga sehingga liga bisa diliburkan. Ketika liga diliburkan, otomatis pemain-pemain timnas kita yang membela klubnya masing-masing itu bisa dipanggil. Lalu yang kedua, karena ini juga under FIFA, otomatis timnas Indonesia memiliki otoritas untuk memanggil pemain-pemainnya yang berlaga di kompetisi Eropa. Ibaratnya nanti Bang J, Justin Hubner, Kelvin Verdong, semua pemain inti kita itu bisa dipanggil untuk membela timnas Indonesia di AFF under FIFA. Nanti semoga saja ini menjadi lembaran baru untuk sejarah. Semoga Indonesia bisa langsung memenangkan trofi pertama di AFF resmi under FIFA ini dan selanjutnya ya kita bisa berkuasa di era di mana ya yang legal saja, yang under FIFA saja, yang resmi saja sehingga ya catatan AFF mau Thailand juara banyak, mau Malaysia pernah juara, mau Vietnam pernah juara juga, ya itu kan tidak resmi. Makanya ini juga sesuai sama pesan war dari Justin Hamner yang mengatakan atau menyerang Vietnam dengan berkata, kalian memang jago di kompetisi yang tidak resmi. Sampai jumpa di kompetisi resmi selanjutnya. Nah, ini ada korelasinya nih. Pertama, John Herman berusaha untuk memasukkan Justin Hubner ke line up, tetapi ternyata tidak bisa karena ini under FIFA ya tidak resmi gitu kan. Di sisi yang lain, Hubner itu gemes gregetan karena kalau Hubner dimainkan, ya Vietnam nggak bisa ngacak-ngacak kita gitu kan. Dan mungkin ini menjadi sinyal bahwa nanti di AFF under FIFA ini Hubner bisa membela timnas Indonesia. Kita bisa melihat baru nih real permainan dari John Herman di timnas Indonesia bisa akan kita lihat. Ini terbukti dari statement Pak John yang mengatakan bahwa saya ingin merubah budaya di timnas Indonesia karena selama ini timnas Indonesia itu di-drive sama mindset sosok nomor 9 yaitu pemain yang bisa mencetak gol ya hanya pemain nomor 9. Tetapi John Herman ingin Indonesia itu memasuki level sepak bola dunia di mana semua posisi bisa mencetak gol dan terbukti di FIFA Series permainan ini bisa dikembangkan dan tidak jalan di AFF karena memang memadukan pemain lokal dan pemain inti timnas ya tidak bisa dimasukkan gitu kan. Dan gue pengen menyoroti satu hal. Banyak yang bilang kita bergantung kepada Tom Haye. Sepenuhnya gue tidak setuju karena di FIFA Series tanpa Tom Haye, permainan timnas Indonesia justru bisa memainkan bola umpan-umpan pendek dan itu lebih ngeri banget gitu kan. Sehingga harapannya ya ini memang lack of quality ya. Ini memang karena faktor kesenjangan kualitas juga dari timnas squad AFF dan juga timnas kita yang sesungguhnya kabar baiknya di situ gitu kan. Sehingga gue juga mungkin sekaligus ya pengen menyoroti komentar-komentar. Ketika Tom Haye main baik, banyak sekali narasi bahwa ini ibaratnya meskipun Tom Haye bermain untuk Persib Bandung di BRI Liga 1, ternyata kualitasnya justru makin meningkat karena bisa dimainkan 90 menit. Tetapi ketika timnas Indonesia kita kalah, banyak narasi-narasi negatif. Inilah alasan, inilah dampak buruk ketika pemain diaspora kita dipaksa untuk bermain di BRI Super League karena penurunan kualitas. Jadi penilaian itu tidak objektif ya. Sedangkan kita harus tahu BRI Liga 1 kita itu sudah semakin canggih, permainan kita juga sudah semakin bagus, permainan
bermainnya di timnas gitu kan. Cuman sekali lagi karena memang kedalaman skuad kita dan ini bukan skuad utama timnas Indonesia. Udah dikasih tahu sama Justin Hamner bahwa 15 pemain inti timnas Indonesia itu tidak bisa dimainkan. Semoga saja supporter timnas Indonesia sadar akan hal tersebut. So, ini adalah gambaran dari proyek jangka panjang John Herman karena John Herman memaksa pemainnya untuk bisa bermain fleksibel dan ini juga persiapan untuk melakoni turnamen-turnamen resmi under FIFA selanjutnya. Yang terdekat adalah AFF pertama under FIFA, yang kedua adalah AFC di bulan Januari tahun depan. Lalu ada kualifikasi Piala Dunia. Terlalu dini untuk mengecam progres dari John Herman. Kita harus mendukung, kritik boleh, tetapi harus objektif dan jangan sampai ada narasi John Herman out, masih terlalu dini. Gue masih tetap percaya masa depan kita cerah di era barunya John Herman. So, itu saja yang pengen gue sampaikan. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, nanti debatin aja video ini habis-habisan karena gue juga pengen belajar dari perspektif kalian semua. Di sini kita tidak ada yang paling tahu, kita tidak ada yang paling paham. Tetapi kita hanya sharing pendapat kita terhadap timnas Indonesia dan apapun yang kita bahas, sehingga opini-opini kalian sangatlah penting untuk gue pribadi untuk bisa menambah pengetahuan dan juga untuk bisa menambah ilmu juga dari kalian itu sendiri. So mungkin itu saja. Thank you banget buat kalian yang sudah menonton. Ini channel baru gue, jadi kalau kalian mau support ya subscribe seikhlasnya. Thank you banget. Sampai jumpa di next episode. Bye.